Baik, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu salam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi hati kami. Kami sebagai pembicara dan pendengar, berkati supaya kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, langsung saja kita membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 hingga ayat yang ke-23. Baik, saya akan membaca bagi kita semua. Itu dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhlah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari orang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Langsung saja saudara, pada pagi hari menjelang siang hari ini, judul perenungan kita pada hari ini yaitu menjadi perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan. Yaitu menjadi perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan, saudara-saudara. Ya, saudara, langsung saja kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditunjukkan kepada Timotius yang sedang melayani di jemaat di Efesus. Jadi surat ini ditulis kepada Rasul Paulus kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus. Dan di ayat 20 hingga sampai yang ke-23 ini saudara, ditunjukkan kepada Timotius supaya ia sebagai pemimpin jemaat untuk terus memiliki hidup yang kudus. Dan Rasul Paulus ingin supaya Timotius tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar dan tidak terjerumus oleh ajaran-ajaran yang salah atau ajaran-ajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara pada saat itu mungkin ajaran-ajaran sesat sedang beredar atau berkeliaran, makanya Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk terus waspada dan memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saudara, pada saat itu juga Timotius adalah seorang pemimpin muda. Jadi pemimpin muda yang perlu diarahkan, yang perlu dibimbing. Karena itu Rasul Paulus menuliskan surat ini supaya membimbing Timotius, mengarahkan Timotius supaya Timotius juga memiliki hidup yang benar, hidup yang layak, menjadi seorang pemimpin yang benar. Dan ini juga saudara merupakan bagian dari surat ini juga merupakan surat terakhir Paulus ketika ia di dalam penjara, ketika ia sedang dieksekusi atau dijatuhkan mati kepada Rasul Paulus, yaitu di bawah pimpinan Kaisar Nero. Karena itu Rasul Paulus menulis surat ini supaya Timotius menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang benar. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita juga menjadi perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan, perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Tetapi sebelum kita membahas poin-poin, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-20. Itu saya akan membaca bagi kita semua.
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksudnya mulia. Saudara, kita akan membahas bahwa apa yang dimaksud dengan rumah besar, apa yang dimaksud oleh perabot emas dan perak, apa yang dimaksud dengan uh, perabot kayu. Kita akan melihat hal-hal tersebut, baru kita masuk di dalam poin-poin. Baru kita akan membahas poin-poinnya. Nah, kita melihat bahwa saudara, yang dimaksud oleh rumah besar yaitu komunitas orang-orang percaya atau kumpulan-kumpulan orang percaya. Dan perabot emas yaitu menggambarkan orang yang hidup benar di hadapan Allah dan menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan menjauhkan hal-hal yang jadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka berkenan dipakai Allah untuk kemuliaan Allah. Nah, dan perabot kayu atau perabot tanah yaitu mereka yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah, atau mereka yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Itu merupakan bagian dari perabot-perabot tersebut, atau perabot-perabot kayu, perabot emas. Itu merupakan hal tersebut. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita menjadi perabot yang emas atau perabot emas, atau orang-orang yang layak dipakai Tuhan, yaitu kita baca di dalam ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Itu kalau kita mau menjadi perabot-perabot yang benar, perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan, itu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Yang saudara, hal-hal yang jahat apa yang harus kita, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menjauhi hal-hal tersebut, supaya kita dipakai oleh Tuhan. Yaitu kita baca dalam ayat 21, yaitu ayat 22, sebab itu kita baca dalam ayat 22, yaitu sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, yang pertama yaitu hal-hal jahat apa yaitu saudara, yaitu yang pertama, jauhilah nafsu orang-orang muda. Paulus mengingatkan kita supaya kita mau menjadi perabot-perabot yang dipakai Tuhan, kita harus menjauhi nafsu orang-orang muda. Nafsu orang muda itu seperti apa saudara? Yaitu marah, pertengkaran, atau mabuk-mabukan, masih rokok, hidup dalam seks, dan lain-lainnya, kebebasan di dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Nah, itu yang merupakan bagian dari nafsu orang-orang jahat. Mungkin kita anak muda sekarang ini, kita butuh proses, karena di dalam setiap kita butuh bimbingan. Itu apa yang harus dapat membimbing kita, yaitu kita harus membaca firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang dapat membimbing kita, supaya kita dapat menjauhi dari hal-hal tersebut. Kita melihat bahwa saudara, dalam sebuah rumah, yaitu tuan rumah lebih memakai perabot yang benar, perabot yang bersih, perabot yang layak dipakai Tuhan. Perabot yang layak dipakai Tuhan itu perabot yang bersih, perabot yang tidak kotor. Begitu juga dengan kita. Saudara, ketika kita mau dipakai Tuhan, kita harus bersihkan hidup kita dari hal-hal tersebut, dari hawa nafsu orang-orang jahat, dari suasi tersebut, supaya kita dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Kita mau dipakai Tuhan untuk kedudukan yang tinggi, kita harus menjauhi hal-hal tersebut saudara. Karena itu kita sebagai calon-calon pemimpin, atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita di sini diajarkan bahwa, di ayat ini diajarkan bahwa kita harus mengendalikan diri dan menjauhi situasi yang membawa kita kepada dosa. Kita harus mengendalikan diri kita di dalam hawa nafsu kita. Mungkin kita masih emosi-emosi yang kita harus mengendalikan kita supaya tidak membawa kita kepada
hal-hal yang tidak benar atau tidak membawa kita ke dalam dosa. Itu yang menjadi aplikasi bagi kita, yaitu kita harus menjauhi nafsu orang muda di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjauhi nafsu orang muda dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membawa kita untuk tidak dipakai Tuhan. Yang kedua yaitu bagaimana supaya kita menjadi perabot-perabot yang layak dipakai Tuhan. Itu saudara. Yang kedua yaitu hindarilah yang dicari-cari yang bodoh. Kita baca di ayat yang ke-23 bagaimana supaya kita layak dipakai Tuhan, yaitu hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang bodoh. Hindarilah soal-soal yang dicari orang bodoh. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita juga harus menghindari soal-soal yang dicari orang-orang yang bodoh. Itu orang-orang bodoh yang mendatangkan pertengkaran. Itu perkataan-perkataan yang mendatangkan pertengkaran, saudara. Perkataan-perkataan yang tidak masuk akal, yang hanya membawa kita kepada hidup yang tidak benar, yang hanya membawa kita kepada pertengkaran. Itu yang Rasul Paulus mau supaya kita menjauhi dari hal-hal tersebut. Kita melihat bahwa saudara, kita melihat seorang prajurit ketika prajurit tetap menjaga posnya walaupun badai, hujan, apapun yang datang, tetapi dia tetap menjaga posnya. Dia tidak lari dari tanggung jawab mereka. Ia tidak meninggalkan tanggung jawab mereka. Ia setia pada apa yang menjadi tugasnya. Artinya saudara, kita sebagai pengikut Kristus, atau kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga tetap melakukan hal-hal yang benar dalam setiap kehidupan kita. Walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam situasi yang susah, kita harus menjauhi hal-hal tersebut supaya kita juga dapat menjadi perabot-perabot yang dipakai Tuhan. Kita juga menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena itu yang menjadi kesimpulan bagi kita, yaitu kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Karena ketika kita menjauhi hal-hal tersebut, hawa nafsu orang-orang muda, pertengkaran, karena ketika kita menjauhi hal tersebut, maka kita layak dipakai Tuhan untuk kedudukan yang tinggi. Karena itu saudara, kita mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua supaya kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjauhi hawa nafsu orang-orang muda, karena kita sekarang ini masih sebagai anak-anak muda, tetapi kita mari berusaha untuk meninggalkan hal-hal tersebut supaya kita juga layak dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita akan menutup doa firman Tuhan ini dengan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman ini dapat menguatkan hati kami dan dapat mengubah setiap sikap dan tingkah laku kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.